Lalu berikut profil Said Iqbal. Merintis karir sebagai buruh yang menjadi aktivis, lulusan S2 Universitas Indonesia ini aktif terlibat dalam sejumlah organisasi dalam negeri. Said yang memulai karirnya sebagai ketua pimpinan serikat pekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi terus mengembangkan sayap. Dia sempat menjabat Presiden FSPMI sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengupahan Nasional, Presiden KSPI, dan saat ini Presiden Partai Buruh Indonesia. Kiprahnya di dunia internasional juga diakui luas. Said menjabat sebagai anggota Komite Pusat Federasi Pekerja Metal Dunia, Wakil Presiden Dewan Serikat Dagang ASEAN Trade Union Council, dan anggota Dewan Umum Konfederasi Serikat Dagang Internasional. Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal. Lagu Kebangsaan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Nanik S. Deyang berjanji akan melakukan efisiensi anggaran pada program MBG. Bahwa saya akan setia pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Dan berikut pemirsa daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo hari ini. Dan pemirsa, mari kita saksikan sepak terjang Nanik SD yang berikut ini. Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur 3 Januari 1968. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, Nanik diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nanik memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024. Sementara sebelumnya, pada 2019, Nanik pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Gempa mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan tsunami berbunyi di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 7,7 dengan kedalaman 105 km mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Besarnya gempa membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan tsunami diberikan untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Warga pun diminta untuk menjauhi laut. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 juga terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlari keluar rumah. Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga Kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang, Mangondo, Gorontalo, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Seorang ASN mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara di Jalan Stadion Kelabat Selatan, Kota Manado. Para pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung, begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Sementara itu pemirsa, 3 wilayah Indonesia diterjang tsunami usai gempa di Mindanao, Filipina. 3 wilayah terjadi tsunami berada di perairan Maluku. Dalam jumpa pers BMKG, pemirsa, tsunami dengan ketinggian 0,19 meter terjadi di 3 wilayah Indonesia akibat gempa di Pulau Mindanao, Filipina. 3 wilayah yang diterjang tsunami, yaitu Maluku Utara, Polusia, dan Melo Muane. Tsunami tidak mengakibatkan kerusakan di wilayah yang diterjang tsunami. Hingga saat ini BMKG masih menunggu jika ada kerusakan akibat tsunami ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mangondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sabar nih, ngapain diulang lagi sih, ntar aja Bapak. Ya Allah, ini mengelesar lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Saya luncurkan 6 unit dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan.